Salam jiwa. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berkuasa Tuhan. Republik Wawiwo. Kebenaran terdengar seperti kebencian. Bagi mereka yang membenci kebenaran, seorang pelukis mengalami satu kondisi sinestesia. Warna-warna dan garis-garis itu menampakkan segala wujudnya yang tak ingin aku lihat kembali. Teater Awal Bandung dengan bangga mempersembahkan pementasan teater dengan naskah Republik Wawiwo karya dan sutradara Ilyas Mate. Selamat menyaksikan.
Kita rampas kedikjayaan dan kemasyhuran distrik ini. Kita habisi segala yang ada di republik ini. Jangan sisakan harapan untuk mereka semua. Kita racuni mereka dengan janji-janji surga dan opini kekeliruan untuk menciptakan mosi tidak percaya kepada pemimpin mereka. Hingga akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain, saling tidak percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Melahirkan generasi amoral untuk kita kumpulkan menjadi siasat Ahok. Ahok, menyebarlah, tanamkan isu-isu kebencian kepada rakyat yang masih mempunyai nurani kejujuran. Segala institusi atau elemen-elemen masyarakat yang berpotensi mengganggu kekuasaan Ahok harus kita hancurkan. Hancurkan nurani mereka satu persatu agar mereka tidak bisa berbicara apa adanya. Cuci otak mereka sampai semua orang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ciptakan gairah kehidupan yang menyenangkan untuk mereka.
Yang terhormat, para pendekar, WWNU, atau bisa saya singkat Terima W. Ambur breketek tarkewe bruskir bukan. Sudah 30 tahun saya melihat indahnya kedamaian yang sudah tercipta. Berkat jasa kebaikan kalian, saya selaku jaksa agung yang hambur breketek tarkewer bruskir bukan mengucapkan terima kasih banyak. Sebagai hadiahnya telah disiapkan satu buah distrik Nusantara. 75% kawasan hijau dengan konstruksi bangunan ramah lingkungan. Akan selalu terlihat pemandangan savana yang indah sekali. 60% peningkatan efisiensi dalam bangunan umum serta rendah emisi karbon. Di dalamnya banyak hutan-hutan asri, jauh dari gedung-gedung tinggi, dan yang terpenting tak ada polusi udara. Tiap harinya kalian akan menikmati landscape distrik yang begitu indah dan menawan. Tetapi distrik ini dibentuk bukan hasil dari merampas atau relokasi masyarakat adat dengan cara menggunduli hutan oleh kepentingan oligarki. Distrik ini tercipta dari kristalisasi berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan hanya orang-orang terpilih dan terpentinglah yang boleh menikmatinya. Kemudian untuk diasrikan dan dijaga kelestariannya. Bukan begitu para hakim? Aceh, hambur breketek tarkewer bruskir bukan. Dengan hormat, para hakim sangat mengapresiasi tentang kerja-kerja pemimpin yang bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat. Waduh, hambur breketek tarkewer bruskir bukan. Maka dari itu, ketika ada suatu hukum yang bisa mencacatkan kemakmuran ini, maka telah dipertanyakan, hukumnya seperti apa? Apakah di Republik Kongo harus menciptakan sebuah hukum? Apa gunanya hukum jika semuanya sudah sadar dan makmur terhadap adab dan adab sebagai manusia? Jadi para hakim sudah percaya kepada kalian, maka yang menjaga kebenaran dan menciptakan keadilan seadil-adilnya. Benar. Sangat benar sekali jaksa agung dan para hakim. Terima kasih atas hadiah serta sanjungannya untuk malam ini. Wih, oh, ada apa dengan sini? Kenapa mendadak ini? Oh, ini tidak akan bahaya. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayo, kita harus bergerak. Kamu pengen kawan kursi bukan? Kenapa bisa terjadi? Para pendekar yang terhormat, ini adalah ancaman baru. Saya minta jangan sampai mengarahkan ke depan. Kalian harus bisa membuktikan bahwa ancaman ini harus bisa terselesaikan. Jangan pernah mengulangi kesalahan masa lalu. Ketika suara masyarakat dianggap sepele dan banyak hukum yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kita sudah melampaui hal itu dan menghanguskan sistem yang merugikan masyarakat. Realitas kebenaran sudah tercipta dan kebenaran adalah suatu hal yang terucap atas tindakan yang berdasar dari asas kejujuran.
Jika segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan nurani suci, itu akan mengantarkan kita kepada suatu kemakmuran dan keniscayaan negeri ini. Para hakim, kita harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Para pendekar, cepat pergi dan selesaikan semuanya. Amur breketek tarkewer pruskir uhkan. Ampun breketek tarkewer pruskir uhkan. Sesuai instruksi pimpinan akan kami laksanakan. Setiap kronologi akan dicatat hingga menjadi sebuah sejarah yang harus kita abadikan untuk kepentingan bersama. Ampun breketek tarkewer pruskir uhkan. Bahwasanya sejarah harus diingat kembali di masa yang akan datang. Apapun keadaan yang terjadi, kita harus menceritakan apa adanya. Akan kami selesaikan para pimpinan. Wah, gua punya tebak-tebakan. Apaan? Ayam apa yang gede? Ayam yang gede. Ayam Saurus. Salah. Terus ayam semesta. Semesta ayam. Gua juga ada. Apaan? Ayam apa yang bisa nulis? Ayam. Bisa nulis. Apaan? Ayam apaan? Ayam Charlie. Apa ini mimpi buruk, Pak? Wih. Ayam-ayaman aja dah. Ya udah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa kita ketolongan? Apa kita melakukan kesalahan? 30 tahun sudah berlalu. Negeri harmoni, komedi, serta tragedi selalu terkendali oleh kita. Apaan sih, Bo? Santai. Slow, oke? Bukan apa-apa kok. Paling ini portal cuma error aja. Sudah 30 tahun gak di-tune up. Dan kalau dianalogikan, portal ini udah ubanan kali. Semenjak kita belajar jadi seorang pendekar, sampai akhirnya jadi pendekar sungguhan. Mesin ini masih aja kayak gini, nggak ada tuh rusak-rusaknya. Iya sih, Wo. Panik banget. Slow. Lagian nih, kalau misalkan sesuatu terjadi sama kita, kita ada bersama aja. Lagian kan, kekuatan kita bertiga gak ada yang nandingin. Masa hari gini lu masih insecure sih sama kekuatan lu sendiri? Dasar Gemini dibuat ribet. Kalau lu jadi bawa-bawa zodiak, Dasar Pisces selalu ingin sombong dengan kekuatan sendiri. Dasar Gemini so karismatik dan tipe enemy. Dasar Pisces so intuitif dan mood swing. Jam terbang siapa sih yang lebih tinggi? sosokan lu ngomongin jam terbang. Maju kau berani. Maju sini. Ini maju. Lu duluan. Duluan. Gua kasih tahu sama lu. Jam terbang yang sesungguhnya anak.
Jam terbang. Jam terbang. Malah tempat capres. Usir. Pokoknya jangan ribut. Padahal kita harus berpikir. Sebelum membicarakan tentang kekuatan, harus tahu kelemahan kita sendiri. Dulu, pernah ada cerita di tahun 2024. Banyak orang yang menggemborkan kekuatannya dengan cara memasang baliho. Ada yang berwarna merah. Biru. Hijau. Dan warna-warni. Tempelkan di jalanan, jangkang dan di tiang listrik, agar orang tahu dengan kekuatan dan kehebatan orang tersebut. Orang berbondong-bondong menonton ucapan janji-janji semu yang tidak pernah terrealisasikan. Apa itu bisa disebut dengan kekuatan? Jangan pernah mencontoh hal seperti itu, Wiwo. Bahaya. Kita harus bisa jujur dengan kekuatan kita yang muncul dari kesucian nurani. Kesucian nurani. Bercanda kali, jangan serius amat. Sini. Itu kan dulu. Gimana? Masih banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperebutkan kursi mengatasnamakan kebenaran. Aku udah dapat kursinya, tahu gak? Apa? Tiba-tiba lupa dengan segala janjinya. Sekarang kan kita bertiga udah menjadi penjaga kebenaran. Maka dari itu, santai, slow. Semua hal-hal yang seru kan udah pernah terlewati. Sekarang, gimana kalau kita cek aja apa yang sebenarnya terjadi di sana? Benar, let's go. Pendekar Wawiwo, wawak wiwi wowo au. Ngomong-ngomong, kita di mana ini? Tempat apa ini, Wak? Seperti berada di dimensi ruang hampa. Tempat apa ini ya? Terasa sangat sesak sekali. Tolong, bagi tanah. Di sini ada kehidupan. Lihat. Apaan
Wi, kamu di mana, Wi? Oh, aku di sini. Wow! Wi! Wah, ternyata ini masalah yang sangat serius. Ada yang harus kita berantas. Seperti politik praktis dan identitas. Kekuatan ini sangat besar. Bersumber untuk meracuni nurani rakyat. Mereka mampu menanamkan rasa gelisah dan gundah, guna mengotori hati yang tulus dan jujur. Mereka menggunakan kekuatan kegelapan abadi. Ayo, kita pergi ke Republik. Kebenaran terdengar seperti kebencian bagi mereka yang membenci kebenaran. Benar. Sepertinya mereka sudah masif secara pergerakan dan menyebar untuk meracuni nurani rakyat kita. Ayo pergi. Ayo. Pendekar Wawiwo, Wawa, Wiwi, Wowo, au, au. Kalian kenapa? Apa yang terjadi? Resistensi. Wow, Ibu Suri menghilang. Mereka menculiknya. Sialan! Ayo, kita telusuri setiap distriknya dan membawa ibu kembali.
setiap perkataan Sri Ratu selalu bisa menggoyahkan sistem listrik yang sudah dibuat sistematis dan akurat secara kebenarannya. Maka dari itu, kita akan menyebarkan segala racun itu. Ampas, ampas Nurani. Kita lanjutkan perjalanan menebar kebencian Nurani. Sri Ratu yang terhormat. Ternyata masih ada 3 orang sakti yang datang dari distrik lain menyusup ke portal awal. Mereka orang yang berpengaruh di Republik Babi. Dan sampai saat ini kita belum menemukan pimpinan Republik. Perdana Menteri, jangan terlalu cepat untuk pergi ke distrik lain. Karena ada satu masalah besar yang harus kita selesaikan dulu. Sebelum kita kembali menyebarkan kebencian Nurani. Apa kamu bilang? Ada penyusup. Kalau begitu, kita harus membuat para pendekar itu teracuni oleh siasat Allah. Dan aku debar jantungku. Serasa ingin hidup kembali. Perdana Menteri, segera siapkan sajian makan malamku. Baik, Sri Ratu. Dan Mulo, segera kumpulkan pasukan khusus Aho untuk memikirkan siasat selanjutnya. Baik, Sri Ratu. Terima kasih undangan terhormat ini. Untuk membuat semua orang menjadi bonek. Untuk menutupi catatan kontrak-kontrak dan perjanjian istimewa.
benar-benar dendam tak terbalaskan. Kita mesti menjebak para pendekar itu untuk masuk di lingkaran permainan kita. Sebuah permainan melakukan tipu muslihat untuk memancing kepercayaan mereka melalui sebuah jebakan. Seperti yang selalu dilakukan di masa lalu. Dalam penentuan segmentasi, penentuan konsep pasar politik pemilu. Ya, bagi menjadi beberapa segmentasi. Segmen pasar berdasarkan psikografis dan demografis yang meliputi status sosial yang berbeda-beda. Setelah itu, dilakukan dengan satu jebakan konkret, yaitu uang dan politik. Ya, karena dengan hal itu, semua masyarakat dapat mempercayai bagi budaya tentang suatu kebenaran yang disebarkan secara masif, tetapi tidak terukur secara kredibilitasnya. Itu terang. Lalu apa hubungannya? Oh, aku perlu waktu untuk mencari latar belakang mereka. Sosok siapa yang menjadi benar-benar kami kehidupan mereka? Aku yakin sebagai kehebatan mereka ada sosok yang menjadikan mereka kuat dan mempunyai jiwa kepemimpinan seperti sekarang ini. Aku pengen jadi umpannya ya. Para pendekar itu pasti mempunyai waktu yang kekal. Yang penuh kesajaman. Aku untuk jadi umpannya ya. Dasar manusia boneka, aku rasa romantik. Kurang
kejar yang ingin emas akan kulakukan secepatnya Tuhan. Tunggu penyamaran. Nanti malam aku akan menyusupi setiap desa dan memasuki bangsa. Jangan pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Jika kalian tidak ingin membusuk di peti mati, perintahku adalah sesuatu hal yang mutlak untuk kalian percayai. Pendekar Wahimo, kalian sudah menampakkan dan kini harus melenyapkan semuanya. Semua distrik harus kita kuasai. Kenapa orang-orang seperti itu, Wak? Apa mereka sudah kehilangan nurani? Atau mereka terpengaruh ilusi? Apa yang sebenarnya terjadi, Wak? Apa yang salah? Mereka sangat keterlaluan. Bisa-bisanya masalah besar ini menimpa negeri kita. Dan ini, Ibu Suri belum kita temukan. Kemarin, masih hari kemarin, negeri kita masih baik-baik saja. Mereka semua masih merasakan arti kedamaian.
merubahnya secepat ini. Padahal kemarin mereka semua masih merasakan. Sangat melimpah kita rasakan. Seluruh oksigen di distrik Republik Waluyo terasa semakin segar karena lahan penghijauan sudah kembali subur dan makmur. Kini para petani sudah terbebas dari kekangan hukum agraria dan oknum-oknum bank tanah. Tidak seperti masa lalu. Seperti apa masa lalu itu? Baby. Aduh, dengerin aku ye. Pada saat itu Tanah-tanah sudah diklaim. Pada saat itu tanah-tanah sudah diklaim sebagai aset bank tanah. Kita sebagai petani sudah tidak punya hak lagi untuk mengklaim bahwa tanah-tanah itu milik mereka yang sesungguhnya milik kami sebagai petani. Bercanda. Dengan bank tanah. Wah. Oh no, baru seren telah isine, seren teu susah. Ngomong apa sih? Makin sulit, makin akan terhempaskan. Waktu para penguasa hanya 0, sekian. Tidak 1% pun memikirkan rakyat untuk sejahtera. Menurut saya, sebagai petani, kami sengsara. Lucu nggak? Lucu dong. Jika satu peraturan yang bias pada waktu itu, secara hukum, bank tanah dinilai bermasalah karena merupakan turunan dari draft Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Distrik. Tak hanya itu, peraturan perundang-undangan Badan Bank Tanah juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kelamaan ngomongnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 mengenai Badan Bank Tanah yang diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah demi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan Mas, ya ampun. Aku kasih napas buatan. Nggak udah. dan reforma agraria di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Tapi setelah itu, hidup Merdeka! Hidup PKI! Hidup Merdeka! Woi, Sona! Daripada kita memikirkan aturan-aturan di masa lalu, lebih baik kita nikmati kebahagiaan saat ini
Dulu barang, sekarang selasi. Cakep. Dulu sayang, sekarang masih. Di pagi hari, kau kabur aja. Pandai berjanji, buktinya tak ada. Pulang ke rumah, naik ojek. Janganlah saling mengejek. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi. Sekarang ini lagi banyak banget buat dicari. Waduh, apalah, hidup kan pilihan. Hidup itu sulit, yang mudah itu easy. Ih. Kok isi sih? Aduh. Kan katanya child free loh. Sini. Pasti pakai dukun beranak ya. Tadi klasis, easy, bahasa Inggris yang artinya mudah. Don't worry. Ya mudah-mudahan lah ya. Distrik kita ini selalu aman dan bahagia. Mari kita ramaikan kebahagiaan ini bersama. Tidak seperti sekarang ini. Nurani mereka sudah teracuni. Ayo, kita selamatkan ibu. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita cari siapa dalam dari semua ini? Wah, kita berpencar ke setiap distriknya dan cari akar permasalahan dari semua ini. Ayo. Mereka berpencar dan berlari dari tiap distriknya. Oh my God! Jadi ini adalah kesempatan kita untuk menemui mereka. Sudah sejauh mana analisismu tentang para pendekar itu? Yes, Iskak. Kita perlu merencanakan tentang jebakan ini. Supaya untuk mengungkap tentang kelemahan mereka adalah Ibu Suri. Ya. Mereka mempunyai satu sosok ibu yang mereka kagumkan. Jadi di balik kekuatannya. Maksudmu bahwa harus membuat kita dengan susuri? Ya, Iskak. Betul sekali. Jika begitu, kita akan dapat bertemu dengan para pendekar itu. Oh my God! Jadi ini juga saatnya untuk aku memainkan tipu muslihat menjadi manusia. Bahaya yang kekal, bahaya yang penuh kecacaman dan nawas yang Masuk. Pikirannya salah arahkan. Kita arahkan kekuatan kita untuk mencuri perhatian para mereka. Di saat tengah, kita racuni mereka dengan doa agar terjerumus pada kekeliruan yang abadi. Lalu, seperti apa wujud Ibu Suri
Sampurna, Sampurna Kukarsani Widi. Anak-anakku, kelembutan dan kebaikan akan membuat rumah kita menjadi surga di bumi. Bersikap baiklah, karena semua orang yang kalian temui sedang berjuang keras. Tunjukkan dan lakukan kebaikan itu sekarang juga. Jangan ditunda, apalagi diabaikan. Karena waktu tidak akan sama lagi. Dan pertahankan nurani kita sebagai manusia. It's a child. It's a Ih, kok aneh ya kata-katanya? Terlalu memotivasi. Itu adalah dogma kebaikan Ibu Suri yang membuat para pendekar itu tumbuh menjadi pemimpin pembela kebenaran dan keadilan. Baik, kalau begitu kalian urus 2 pendekar. Sisakan 1 untuk akan kuhabisi dengan gayaku sendiri. Bagaimana? Sudah terencanakan. Waktu kita untuk mencurahkan setiap distrik hanya beberapa jam lagi. Sebelum terbit fajar, kalian harus bisa mempengaruhi mereka. Karena kekuatan kota itu akan kembali pulih dan menyadarkan masyarakat sehingga teringat kembali dengan memori sebelumnya. Sudah tidak ada waktu lagi. Cepat selesaikan dan kalahkan mereka. Sebelum terbit fajar, kalian semua harus merebut nurani mereka. Sahai mulia, ayo sakawaya. Ibu! Ibu! Luhur langit, bulan di awal-awal. Ibu! Murid dijagati, Ibu! lerang berjenyawa. Ibu! Sampurna, Ibu! Kukarsani Widi. Ibu! Ibu! Sahayu mulia. Nugu meling luhur dan langit. Nugu melang di awan-awan. Ibu-ibu menyusul. Wah, itu seperti suara ibu. Ayo kita ke sana. Wih. Hati-hati. Itu tipu muslihat. Ingat suara ibu kita yang asli. Aduh. Wah, kok ada perempuan di sini? Cantik banget. Kayak beda dari surga. Pendekar. Aku liatin surganya ya. Wah, nyaut lagi. Dari mana datangnya? Kok tiba-tiba begini?
Emang. Kalau boleh tahu, apa sih surganya? Wih, hati-hati. Itu tipu muslihat mengatasnamakan perempuan. Please, Wi, kamu harus bertahan. Kita harus cari kebenarannya. Siapa kalian? Oh, jadi ini rekalnya. Sebab kabar, mereka berhasil memperoleh kemasukan selama 30 tahun. Ngomong-ngomong, jual lagi kemana ya? Mereka sedang mencari oknum-oknum yang meresahkan setiap distriknya. Siapa kalian sebenarnya?
apa kalian memasuki distrik ini? Terlihat seperti gerombolan tidak jelas. Jangan cepat tersinggung seperti itu. Kita hanya ingin mengajak berbincang perihal kekuasaan saja yang sebentar lagi akan dikuasai oleh para ahol. Jadi inilah kalian. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keadilan dan kebebasan negeri ini. Mengapa kalian menyerang ke distrik kami? Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kita? Bukankah yang terlihat cuma ada satu orang? Sisanya sudah masuk neraka. Ternyata kehidupan di dimensi saat ini sangatlah tendensius dan ambisius. Berkobar layaknya jiwa pendekar. Badiran! Mereka akan segera tiba. Kita bertiga akan menghabisi kalian dengan cepat dan tanpa ampunan sama sekali. Wow, fantastik sekali. Sikap heroiknya mulai terlihat ya. Jangan banyak ngomong. Siapa yang akan maju duluan? Alekna, silahkan. Ternyata kemampuan bertarung Alekna tak sekuat analisisnya. Payah. Harus kalian ketahui, kita adalah penjaga sebuah kebenaran. Karena kebenaran yang tidak terkawal akan membuat manusia menjadi pahlawan besar atau penjahat besar. Jelas sekali. Lalu bagaimana jika penjahat pesakit akan menjadi satu kebenaran yang akan diakui oleh semua masyarakat? Apakah kamu mampu menerimanya? Jangan banyak berasumsi. Seperti rapat anggota dewan saja. Kalau mau bertarung, ayo. Kita bertarung dengan gentleman. Ayo. Ya! 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 Pendekar Wawiwo. Wawa. Wiwi. Wawo. Au. Au.
apabila fakta tersebut sesuai dengan apa yang mereka yakini. Aduh, malah ketemu orang kayak gini. Wah, wih, kalian di mana? Ambur breketek tarkewer bruskir uga, rampas nurani, tanam benci. Ya tahu rampas nurani, tanam benci, tahu. Terus apa yang mau dirampas dan dibenci? Ambur breketek tarkewer bruskir uga, pasal demi pasal disungsang balikan. Nah, kok mereka mengetahui pasal demi pasal? Padahal mereka hidup masyhur dulunya, tanpa ada pasal-pasal dan aturan yang berbelit-belit. Tidak seperti pasal yang berlapis-lapis itu. Selalu diamandemen, tapi bias secara implementasinya. Selalu selesai dengan hasil yang tidak jelas, melalui rapat-rapat malam dengan koordinasi gabungan yang menghabiskan anggaran bermiliar-miliaran. Wah, wih, kalian di mana sih? Ambur breketek. Di hatimu, di hatimu, di hatimu. Wah! Ini bukan drama romantis seperti itu. Ya sayang, seperti mati lampu. Kalian kenapa? Kok malah joget-joget gak jelas sih? Oh, hati-hati. Ada tipu muslihat mengatasnamakan perempuan. Ngomong tuh ngawur banget. Mana ada perempuan tipu menipu. Itu cuma oknum. Nih, dengerin. Perempuan itu hadir di muka bumi sebagai simbol kasih sayang dan cinta. Dan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang diinisiasikan oleh perempuan. Contohnya, Raden Ajeng Kartini. Dengan semboyan, habis gelap, terbitlah terang. Nah, dan masih banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjasa pada kejayaan bangsa ini, Wak. Wah, awas, ada tipu muslihat. Asik, tipu. Yang tipu-tipu itu ya. Wah, wih, ini siapa ini? Wah, jangan sampai kena tipu. Henti, Karwo.
Pendekarmu, ayo ikuti aku untuk melihat surganya aku. Sudikah kau mendekat untuk aku tunjukkan bagaimana surga itu? Dasar tipu muslim. Rayuan-rayuan seperti itu tidak akan mempan kepadaku untuk menemukan siapa dalam dari semua ini. Ya Allah, dasar bajingan! Wih, kita bebas, Wih. Ini baru yang namanya jam terbang. Tunjukin lo jam terbang. Tunjukin jam terbangnya. Wih, Bo, kita harus segera ke distrik keadilan. Kita harus ceritakan kejadian yang terjadi di sini. Benar. Ayo, kita selamatkan republik kita. Ampun breketek tarkewer Ruskir Uga. Salah satu kelemahan mereka adalah menolak berpartisipasi dalam perumusan dan pemberantasan HAM. Untuk menciptakan manusia-manusia terpilih, nyentrik, rakus, dan tentunya pandai bersiasat. Kini akhirnya para pendekar itu akan kalah oleh para ahol pasukan khusus yang telah dihidupkan. Ahol, ahol, ahol. Hampur brekete karena terus dibuka adalah dogma tersirat. Ketika sering terucap, maka akan menjadi sebuah realitas kenyataan. Kata-kata itu mengandung mantra untuk mempengaruhi masyarakat terjerumus ke dalam demokrasi semu dan berpenjara. Ampun breketek, kakewet, ruskir uga. Selama 30 tahun terakhir ini, kita telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan kebenarannya dengan cara memperoleh asas humanisme. Sudah saatnya kita semua memberikan keadaan. Mana yang pintar bersiasat, maka mereka yang akan bertahan dan berkuasa. Tidak sia-sia menghidupkan kembali sosok kejahatan di masa lalu. Terima kasih Sri Ratu atas siasatnya dan menyebarkan idealisme generasi Amora. Suatu kebanggaan telah berhasil menyebarkan siasat awal seluruh penjuru distrik ini. Kita akan membentuk generasi kesiasatan
kesia-siaan yang melelahkan. Bahkan menjadikan generasi berjiwa labil, bertindak sesukanya, dan mudah putus asa. Ketika semua masyarakat dan orang-orang sekitarnya, atau bahkan korupsi, menjadi terlena akan siasat ini, perkembangan generasi amoral akan menyebar di setiap distriknya dengan cepat dan akurat, hingga mereka mampu mengeksploitasi dirinya sendiri. Dan bukan kini distrik akan dihuni oleh para ahok. Kerja yang bagus, Perdana Menteri. Ini timbasan kekayaan dimulai. Rampas kurangi.
Lalu waktu memberi kesempatan kepada kita menikmati masa setelah Adam, belajar berbagai peristiwa, mengendapkan resah, garis-garis dan warna itu mulai menampakkan wujudnya. Gambar dalam kanvas ini menyentuh bagian terdalam tentang semesta. Terkadang mereka duduk sebagaimana mestinya, menceritakan segala bentuk kejadian. Dan persoalan-persoalan pun hadir di antara garis dan warna yang membentuk wujud tokoh di dalam kanvas. Terkadang juga waktu sempat melemparkan ke dalam lubang hampa sedingin kutub utara, menampakkan segala kesakitan, kerakusan, kelicikan. Lalu apa yang bisa membedakan kita dengan hewan? Tentang suatu hukum kuasa apa jika yang terjadi selalu seperti ini? Apakah ada yang bisa kita cari tentang satu kebenaran? Apakah menjunjung tinggi kebenaran pun harus mengorbankan nyawa demi nyawa? Kebenaran terdengar seperti kebencian bagi mereka yang membenci kebenaran. Jika kebenaran akan membunuh mereka, maka biarkanlah mereka mati dalam keadaan memegang teguh kebenaran. Luka yang menganggap hampir menenggelamkanku di dasar nestapa. Kecintaanku terhadap negeri ini membuat pikiran dan jiwaku selalu berdebar. Apa baik-baik saja? Atau sebaliknya? Semuanya telah berubah. Tetapi apakah perubahan itu akan menjadi lebih baik atau tidak? Akan merugikan atau tidak? Akan adil atau tidak? Akan makmur atau tidak? Akan sejahtera atau tidak? Akan aman atau tidak? Akan bebas atau tidak? Apakah ada kepentingan atau tidak? Dan apakah ada oknum atau tidak? Semua pertanyaan itu selalu mengepul di atas kepalaku di setiap malam ketika aku ingin melukis. Apa yang terjadi saat ini? Garis-garis itu, warna-warna dan gambar itu mulai menampakkan peristiwa yang tidak ingin aku lihat kembali. Dan yang kulihat saat ini adalah segala kenestapaan dan keterpurukan.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan waktu? Apresiasi pementasan teater Republik Waringin. Ladies and gentlemen, and coming on the stage, dari semua aktor, Terima kasih.